Paskibraka Angkatan 10 Kabupaten Asahan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Sofyan Ardi dari SMK Negeri 1 Kisaran. Saya Hafsah Handayani dari UPTD SMP Negeri 1 Rawang Panca Arga. Saya Evi Susanti dari SD Swasta Islam An-Nahdlatul Kisaran. Saya Suritia dari UPTD SDN 010103 Tinggi Raja. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Pak Sofyan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah Pak, sehat sekali hari ini. Nah, ya Pak, rencananya besok Bapak mau praktikan coaching ya dengan model kita. Nah, saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach ya kan Pak. Oh iya Bu, rencananya saya akan melakukan coaching dengan model fit Bu. Lalu begini Pak, sebelum saya ini menyamakan persepsi dulu terkait besok Pak. Saya mau tahu Pak dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang ingin Bapak capai dalam praktek coaching? Oh iya Bu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya dapatkan dari proses coaching Bu, yaitu pertama menggali tujuan dari proses coaching itu sendiri. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coachee. Lalu selanjutnya yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coachee. Dan yang terakhir itu komitmen dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coachee itu sendiri. Oh begitu ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu keterampilan dalam menggali informasi ataupun potensi diri dari coachee yang bisa membuat coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi dari coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Oh, selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin saya amati? Iya, jadi ada yang harus Ibu amati, yaitu di bagian kompetensi saya terutama dalam keterampilan coaching Bu, yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali informasi dan si coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa Pak, sudah sangat bagus kompetensi yang ingin Bapak capai, baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu apa indikator tercapaian yang ingin Bapak raih? Ya, indikator yang saya raih yaitu bagaimana coachee mampu mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Baiklah Pak, mudah-mudahan pada saat coaching nanti semua berjalan lancar ya Pak ya. Nah, jadi sesuai dengan target yang direncanakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Epi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabarnya sehat. Sepertinya tidak semangat gitu dalam menjalani aktivitas hari ini. Kenapa? Benar sekali Pak, hari ini emang saya kurang bersemangat Pak. Apakah ada hal yang membuat Ibu memang benar-benar tidak semangat? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Pak, cuman saya butuh teman cerita mengenai masalah murid dan pembelajaran saya di kelas. Kira-kira Bapak ada waktu tidak? Oh, kebetulan sekali Bu, hari ini saya sudah tidak ada jadwal apa-apa, jadi kita bisa saling bercerita ya. Kira-kira apa permasalahannya? Ini Pak, saya bingung sekali. Setiap kali saya mengajar di kelas, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan, sehingga Pak, kelas itu menjadi tidak kondusif gitu Pak. Lalu bagaimana? Bisa Ibu ceritakan? Beberapa siswa Pak, mereka lebih asik mengobrol sendiri dengan temannya, kemudian bahkan ada yang menggambar saat belajar. Saya kan Pak jadinya kesal Pak melihatnya. Jadi begitu ya Bu. Jadi dari penelitian kita ini nantinya apa yang ingin didapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Semoga nanti Ibu benar-benar dapat solusi, sehingga solusi tersebut bisa menyelesaikan masalah Ibu ya. Terus terang Pak, saya merasa tidak tenang sih Pak, karena siswa di kelas tidak mau menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi hambatan Ibu yang membuat siswa-siswa tersebut
tidak bisa menerima pengajaran yang Ibu sampaikan? Begini Pak, mungkin ini ya Pak, karena metode pembelajaran yang saya sampaikan mungkin dirasa kurang menarik bagi siswa saya, sehingga mereka merasa bosan di kelas Pak. Oh, jadi media kurang menarik ataupun model kurang menarik. Lalu apa yang harus Ibu lakukan? Mungkin saya bisa merubah metode pembelajaran menjadi lebih variatif agar lebih menarik bagi siswa dalam pembelajaran saya di kelas ya. Nah, selanjutnya perubahan apa yang harus Ibu lakukan? Apa saja perubahan yang Ibu lakukan? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat bagi mereka Pak. Oh, metode dan model yang tepat itu model seperti apa, Bu? Mungkin saya bisa mencoba dengan metode diskusi, kemudian memberikan games, ice breaking, dan mengadakan kuis yang menarik bagi mereka Pak. Lalu Bu, penerapannya bagaimana? Saya akan mencoba menggunakan media teknologi di dalam menciptakan games maupun kuis serta ice breaking yang menarik bagi mereka. Kemudian untuk diskusinya maupun permainan bisa langsung di kelas dengan cara menggunakan kelompok Pak. Wah, itu rencana sudah sangat bagus dan baik, Bu. Nah, selanjutnya Bu, apa yang langkah awal apa yang harus Ibu lakukan untuk perencanaan tersebut? Sepertinya saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak, serta mengidentifikasi kebutuhan siswa dan minat belajarnya Pak. Lalu yang Ibu libatkan nanti siapa kira-kira? Saya akan melibatkan langsung siswa saya tersebut dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa mengidentifikasinya Pak. Wah, bagus sekali Bu, memang harus seperti itu ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, sehingga Ibu bisa menyampaikan kebenaran dengan baik dan siswa bisa menerima juga dengan baik gitu. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat menyelesaikan masalah saya Pak. Betul sekali Bu, tetap semangat ya Bu mengajarnya. Terima kasih ya Pak, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega sekali Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu yang Bapak berikan. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Pak, Iya, Bu. Jadi bagaimana sekarang Pak? Sehat kan? Sehat Bu, Ibu sehat kan? Alhamdulillah Pak. Nah tadi setelah Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan di awal percakapan pra-coaching kita? Iya baik, jadi saya mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh coaching, sehingga saya mampu menangkap satu kata kunci dari pernyataan coaching. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya Pak ketika Bapak melakukan coaching tadi? Oh, tentu saja boleh Bu, silakan Bu. Jadi menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Bapak menyampaikan pernyataan terbuka, pertanyaan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak? Ya, jadi ada yang saya kembangkan kompetensi, yaitu kompetensi bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi dari pertanyaan tersebut saya bisa menggali informasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak, kira-kira kapan kita bertemu kembali untuk melakukan refleksi terkait perkembangan Bapak sebagai seorang coach? Bagaimana kalau bulan depan Pak? Bisa? Oh, bisa Pak, sepertinya ada waktu saya Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu bulan depan ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Mbak Afsa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, kabarnya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Mbak Afsa. Kayaknya Ibu hari ini lemes gitu, kayaknya nggak bersemangat. Ada apa ya Bu ya? Itulah Bu, sebenarnya ada yang saya pikirkan. Kemarin kan ada rapat kepala sekolah, jadi kami disuruh untuk meningkatkan literasi. Jadi sementara di kelas saya sendiri ada siswa yang tidak tahu membaca. Oh, jadi itu masalahnya buat Ibu lemes. Iya, Bu, kita diskusi
perhatikan, semoga nanti kita dapat solusi yang terbaik ya Bu ya. Iya, itu yang saya harapkan. Nah, tadi saya dengar Ibu resah karena literasi di kelas Ibu ya, ada yang tidak bisa membaca. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ada siswa Ibu yang tidak bisa membaca itu? Iya Bu, sebelumnya memang ada 5 siswa yang tidak tahu membaca. Dikarenakan memang di rumah jarang Bu diajari sampai membaca sama orang tuanya. Kemudian lebih banyak mereka lebih suka bermain handphone ketimbang membaca. Sementara membaca ini kan perlu latihan supaya bisa membaca. Jadi kira-kira apa yang Ibu akan rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut? Itulah Bu, rencananya saya ingin berkolaborasi dengan guru yang lain untuk agar anak-anak yang tidak tahu membaca ini bisa diajari membaca, tapi masih belum tahu ke depannya seperti apa. Jadi untuk sementara memang sudah saya melakukan untuk selama di sekolah, ketika ada waktu luang saya mengajari mereka membaca secara privat, tapi belum ada hasil yang signifikan. Wah, bagus sekali Bu ide itu. Nah, jadi kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana ini? Yang ingin saya lakukan sebenarnya agar anak-anak ini bisa diajari membaca dengan metode dan cara yang tepat, seperti itu. Nah, jadi saya selaku gurunya akan mengajak berkolaborasi bersama guru bahasa Indonesia agar kami lebih mencari cara, metode, kemudian media yang tepat agar anak-anak ini bisa membaca secara lancar, seperti itu. Oh, luar biasa sekali Ibu Hafsah ini ya, saya sangat setuju. Artinya kegiatan literasi tetap ditingkatkan dan anak-anak yang belum lancar membaca harus segera dibantu ya kan, agar dapat membaca dengan lancar. Ya, kalau menurut Bu Hafsah, apa yang sudah Bu Hafsah lakukan untuk membantu siswa-siswa tersebut? Yang sudah saya lakukan seperti tadi saya sudah bilang, ini masalah privat Bu, sudah ada di sekolah di jam-jam tertentu saya sudah mengajarkan kepada mereka membaca. Tapi ya seperti saya bilang belum ada yang lebih tepat media yang saya dapatkan seperti itu. Wah, ide Ibu sungguh bagus. Jadi kapan kira-kira Ibu melakukannya? Saya berencana melibatkan guru bahasa Indonesia tadi ya kan Bu. Rencananya memang secepatnya besok saya mau koordinasi sama guru bahasa Indonesia dan melibatkan orang tua agar mereka juga mengajari anak membaca itu. Ah, mantap rencananya Bu. Apa hal yang bermanfaat dari percakapan kita hari ini Bu? Manfaat dari percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang ada. Jadi setelah kita melakukan perbincangan ini, saya mendapatkan beberapa ide agar anak-anak bisa membaca. Oke, pertanyaan terakhir Bu Hafsah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol di sini? Perasaan saya sekarang sudah lebih lega Bu. Tadinya saya bingung mau melakukan apa, dengan pembicaraan kita seperti ini saya merasa lega, masalah saya bisa ada solusinya seperti itu. Kira itu ya. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi ya kan? Jadi saya tunggu hasilnya minggu depan ya Bu Hafsah. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya kepada saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan